aku nggak punya batik nih, gimana dong? Mas aku harus beli? Aku gimana sih masa nggak punya batik? Kan tahun kemarin kan juga ada hari batik. Oke, tapi kan itu pinjam, terus aku nggak punya batik lagi, baju aku udah kekecilan. Gimana sih drakor terus yang dipikirin? Terus ini gimana? Nggak ada jalan keluar deh. Siapa nggak ada jalan keluarnya nih pakai Apa ini Rin? Ini kan bukan batik, tapi coraknya bagus dan estetik. Makanya jangan tahu cuman model-model Korea itu doang. Kamu kan di sini di Troso, kan ada yang namanya kain tenun. Gimana sih? wah pilihan yang bagus ini. Tapi ngomong-ngomong soal tenun Troso, itu tuh aku tuh pernah baca sejarahnya ya. Itu tuh kayak bagus banget sejarahnya. Jadi kain ini itu ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram Islam. Nah, tokoh itu waktu dulu itu kayaknya itu pernah dipakai sama Ki Senu sama Nyai Senu deh kayaknya. Terus dia itu kayak berkunjung ke sebuah tokoh besar itu tuh sebagai penyebar Islam. Wah, hebat banget. Sejarahnya panjang ya. Terus gimana cara bikinnya? Susah nggak? Ini deh biar aku ceritain. Jadi teman-teman, pada proses yang pertama adalah pengetangan. Pada tahap ini, benang disusun terlebih dahulu sesuai ukuran kain yang akan dibuat. Setelah itu, benang digambar atau diikat menggunakan tali untuk membentuk pola atau motif yang diinginkan. Ikatan tersebut berfungsi agar bagian tertentu tidak terkena warna saat proses pewarnaan. Selanjutnya, benang masuk ke dalam pewarnaan. Benang dicelup ke dalam lautan pewarna hingga warnanya merata sesuai motif yang sudah dirancang. Setelah selesai diwarnai, benang dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering agar warna menempel dengan baik. Setelah benang kering, proses dilanjutkan dengan dibok, yaitu memindahkan atau menggulung benang ke gulungan yang nantinya akan digunakan saat menenun. Kemudian dilakukan proses malem, yaitu menyiapkan dan menyusun benang pada alat tenun agar siap digunakan dalam proses penenunan. Tahap terakhir adalah menenun menggunakan alat tenun. Pada proses ini, pengrajin memasukkan benang pakan di antara benang lungsi secara berulang-ulang hingga perlahan membentuk motif dan menjadi selembar kain tenun Troso yang siap digunakan. Seluruh proses tersebut membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan yang tinggi agar menghasilkan kain tenun Troso. Kain tenun Troso memiliki fungsi estetika dan fungsional. Dari segi estetika, kain ini memiliki motif yang indah dan khas sehingga menarik untuk dijadikan sebagai produk fashion. Dari segi fungsional, tenun Troso dapat digunakan sebagai kain, pakaian, tas, maupun berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, kain ini juga memiliki nilai budaya karena menjadi salah satu warisan kerajinan khas Jepara yang terus dilestarikan hingga sekarang. Wah, keren banget. Wah, pas banget di badan. Kelihatan bagus deh. Kan makanya kita tuh harus bangga sama warisan nusantara kita. Kan kita juga bisa melestarikan budaya lokal kita. Apa sih ya udah dipinjemin vest ini? Oke, sama-sama.